Persepsinya tuh beda-beda, tapi kalau kita tanya misalnya ke 100 orang, kamu presentasi itu buat apa? Mungkin 90% bakal jawab presentasi itu buat nyeritain desain kita tuh seperti apa. Tapi kata salah satu klienku ini, goal presentasi itu bukan itu. Wah, ini ada iklan lewat. Dan di sini ternyata kalau kita ngomong tentang presentation board, berarti kan ternyata bukan cuman tentang visualisasi aja, bukan cuman bikin visualisasi yang tadinya awalnya mungkin Pak Iwan mungkin fokusnya dibikin visualisasi, tapi ternyata dari kliennya ada permintaan untuk presentation board gitu ya, atau dari kliennya malah yang ngasih info tentang presentation board supaya saya tolong dibikinin ini deh, atau saya dibantu bikin ini deh. Ya, seperti itu. Kayak gitu. Lebih kayak tanda kutip curi ilmu sebenarnya. Diajarin presentasi secara gratis sama mereka. Sesudah itu kita bisa praktekin waktu kita bikin proyek desain sebenarnya. Itu kan sebenarnya ilmu ini ilmu dari praktek malahan ya, bukan dari teori-teori seperti itu kan. Yes, benar. Iya. Nah, jadi malah mungkin di sini teman-teman di sini mungkin mungkin dari dulu mikirnya presentation board kayak saya dulu ya, saya waktu sekolah arsitek juga dulu presentation board ya kita cuma bikin presentasi gitu aja, apa data yang bisa kita masukin ya kita masukin kayak gitu kan. Nah mungkin sekarang dari Pak Iwan sendiri mungkin bisa sharing kan bagaimana dulu waktu kerja sama klien seperti itu. Terus kliennya ini kok terlalu bikin presentation board nih, kayak gitu. Kenapa gitu loh? Pentingnya kenapa sih gitu? Apakah ada yang berbeda dengan presentation boardnya mereka kayak gitu? Kalau aku lagi discuss sama klien tuh buat presentation boards tuh kita selalu baginya tuh kedua sebenarnya. Kita selalu ngomongin soal konten dan konteks. Jadi kalau konten itu anggaplah gambar site plan-nya, gambar denahnya, atau 3D aerialnya. Sedangkan kalau konteks itu kita kan ngomongin si isinya kan. Jadi ada lembar konsep, ada tulisan-tulisan kecilnya. Atau misalkan kalau zaman dulu waktu kuliah tuh kita selalu pakai arah mataharinya dari mana nih, arah anginnya dari mana. Nah, satu hal yang aku pelajarin ternyata kalau buat klien-klien yang sudah besar itu, mereka tuh udah terlalu banyak disuguhin sama gambar yang indah sebenarnya. Jadi mungkin gambar tuh impactful buat ngesortir misalkan ya, kalau misalkan kasusnya anggaplah sayembara gitu. Dari yang ngumpulin 100 orang atau 200 orang gitu. Visual tuh impactful buat mereka melirik. Kalau misalkan postingan di IG tuh yang bikin viralnya gitu loh. Begitu viral orang lihat. Nah, prosesnya pun sama kayak gitu. Jadi secara visual bakal dilirik, tapi yang the most important thing-nya tuh si konteksnya sebenarnya, cara ceritanya sebenarnya. Nah balik lagi, kalau kita ngomongin cara ceritanya, itu tuh termasuk sama urutan-urutan gambarnya yang tadi aku bilang, spesifik gitu. Kamu taruh money shoot-nya di slide keberapa, kamu taruh denahnya di slide keberapa, itu tuh elemen penting yang ternyata sebagai arsitek mungkin kita jarang perhatiin sih. Urutan gambar, poin pertamanya tuh. Terus karena desain ini kan sebenarnya bukan masalah dekoratif ya. Desain itu masalah problem solving. Dan ini tuh berarti kita tuh harus tahu dulu pain point dari si kliennya tuh apa sih. Goal-nya tuh apa. Nah kalau kita bicarain goal, ini yang seringkali persepsinya tuh beda-beda. Tapi kalau kita tanya misalnya ke 100 orang, kamu presentasi itu buat apa? Mungkin 90% bakal jawab presentasi itu buat nyeritain desain kita tuh seperti apa. Tapi kata salah satu klienku ini, goal presentasi itu bukan itu. Wah, ini ada iklan lewat. Goal dari presentasi itu sebenarnya tuh bikin supaya kita tuh punya chemistry sama kliennya, supaya pada akhirnya mereka setuju dengan apapun yang kita omongin. Nah itu poin yang menarik sebenarnya. Bikin supaya klien setuju dengan kita.
building the chemistry. Ya, itu penting tuh. Biar Karena ada ujung tombaknya tuh. Jadi biar ada Gimana? engagement. Ada engagement. Yes. Jadi kayak kan ada tanya jawabnya aktif. Jadi nggak cuman kayak patung bisa ngomong, yang lainnya ngelihat gitu kan. Yes. Dan presentasinya tuh kalau bisa dibilang nggak boleh dibikin perfect 100% sampai kliennya cuma bisa diem. Akhirnya kalau kayak gitu mereka cuma mikir, oh iya presentasinya bagus, desainnya bagus, gue nggak tahu mau nanya apa di dalam hati kliennya gitu loh. Kita harus bikin sedikit cacat gitu loh, ngerti nggak sih? Kurang lebih. Oh, supaya ada pertanyaan ya. Yes, engagement. Malah dibikin supaya tanya ya. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa ngasih insight ke teman-teman di sini nih, karena mungkin kalau kita presentasi kita pikirnya ya kita harus presentasi yang bikin se-powerful mungkin kan, selengkap mungkin supaya kliennya bisa ngerti semua gitu. Tapi ternyata di sini kalau dari pengalamannya Pak Iwan, presentasi malah kita jangan bikin terlalu lengkap gitu. Iya. Ada yang lubangnya gitu supaya timbul pertanyaan dan engagement di tekniknya kan teknik PowerPoint kan, balik lagi kan, bukan power paragraph. Kalau yang ini pasti teman-teman udah tahu semua sih bahwa nggak boleh terlalu panjang yang dicantumin sebenarnya, supaya waktu kita ngomong tuh nggak cuma kayak orang lagi bacain teks yang ada di presentation board gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.